Belajarnya nggak tahu di mana, tiba-tiba jadi rujukan agama. Wow, Harry Pras jadi rujukan agama. Kasih tepuk tangan teman-teman. Harry Pras jadi rujukan agama. Jadi imam mazhab sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhraja mar'a. Faj'alahu tha'an nahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Umar, oh 200 juta ditawar semua. Saking banyaknya orang-orang yang kepanasan dengan kehadiran Harry Pras di dunia takhayul, bid'ah, dan khurafat, mereka para pengagum, pemuja-muji, golongan-golongan yang selalu mengajarkan takhayul, bid'ah, dan khurafat menggunakan berbagai macam cara untuk menjatuhkan gerakan dakwah saya. Setiap manusia diwajibkan untuk berdakwah, apalagi kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW yang diamanahkan untuk menyampaikan pesan dari Nabi Muhammad SAW meskipun satu ayat. Sampai-sampai saking kebingungannya mereka ingin menjatuhkan Harry Pras, mereka memberikan julukan Al-Allamah, Syekhul Islam, lain sebagainya kepada Harry Pras dengan julukan-julukan pagi bersilat, malamnya berfatwa. Saya tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut karena orang pertama yang mengungkapkan pernyataan itu adalah Ustadz Adi Hidayat. Beliau sendiri ketika mengartikan kitab Murujud Dhahab dengan sebutan Mirwajud Dhahab, itu saja sudah salah. Menyebut kitab orang Syiah saja salah. Menyebut Malik bin Anas, keturunan Anas bin Malik, itu sudah salah-salah. Dan banyak lagi kesalahan beliau, apalagi masalah fatwa As-Su'ara surah pemusik. Harry Pras ketika membantah itu menghadirkan beberapa pendapat ulama, ustadz yang membantah pernyataan itu, yang diserang Harry Pras, teman-teman. Karena Harry Pras bukan ulama, jadi gak perlu bahas agama. Ya, karena saya bukan ulama, saya tidak pernah berfatwa. Jadi, itu juga bantahan kepada pernyataan Ustadz Adi Hidayat kalau saya tidak pernah berfatwa. Kalau paginya silat, iya. Sorenya saya kadang nge-gym, kadang saya mendengarkan kajian, baik secara langsung ataupun online. Untuk apa? Untuk menambah wawasan, menambah ilmu. Hukum ini apa? Tinggal kita cari. Mudah. Untuk mencari berbagai macam hukum sekarang kita diberikan kemudahan. Seperti saya ingin membantah pernyataan Ustadz Adi Hidayat, tinggal cari pernyataan ulama yang lain. Pernyataan ulama yang berhati-hati di dalam berfatwa, mengajak kita untuk berhati-hati, karena bukan cuma dia sendiri ulama. Ustadz Adi Hidayat memberikan fatwa surah Asy-Syu'ara, surah pemusik, ada juga ulama yang tidak membenarkan itu. Jadi bukan Harry Pras yang tidak membenarkan, di situ lagi. Dan julukan-julukan dari orang-orang sampai mereka ini berbondong-bondong nyerang Harry Pras. Saya hanya tertawa ya teman-teman melihat tingkah mereka ini. Apapun narasi kalian di media sosial, itu adalah promosi untuk membuat orang mencari tahu siapa Harry Pras. Dan ketika mereka tahu bahwa Harry Pras membantah takhayul, bid'ah, dan khurafat yang diajarkan oleh oknum-oknum habaib atau habaib pada umumnya. Karena memang masih ada habaib garis lurus. Lurus menurut orang-orang salafi ya. Perhatikan baik-baik. Ada seperti Habib Salim Al-Muhdhar dan juga ada beberapa habaib yang mereka bermanhaj salaf. Ada, bukan tidak ada. Makanya saya selalu menyebutkan oknum. Dan di sini saya ingin mengajak kalian untuk menyimak beberapa video. 2 saja sudah. Karena saking banyak orang yang share kepada saya yang mengatakan Harry Pras itu Syekhul Islam, Harry Pras itu Syekh dan lain sebagainya, Ustadz. Ya Allah, ya itu cara mereka, itu cara murahan mereka untuk menjatuhkan Harry Pras. Nih, coba kita lihat videonya, biar kalian tahu. Pagi main silat, malam kasih fatwa. Tuh, pagi main silat, malam bikin fatwa. Kalian mau mencari video saya dari awal,
sampai hari ini saya tidak pernah berfatwa dengan pendapat saya pribadi, melainkan saya mendatangkan fatwa ulama. Menurut ulama fulan hukum ini begini, menurut ulama fulan hukum ini begini. Tidak pernah Heri Pras ketika ditanya, Mas Heri, apa hukumnya bermain musik haram? No. Heri Pras tidak pernah memfatwakan sesuatu tanpa hujah kepada ulama. Jadi narasi-narasi konyol seperti ini ya hanya mereka yang sakit hatinya ketika kebobrokannya, kebusukannya, ajaran-ajaran yang menyimpangnya dibongkar oleh Heri Pras. Begitu. Coba lanjut. Belajarnya nggak tahu di mana, tiba-tiba jadi rujukan agama. Wow, Heri Pras jadi rujukan agama. Kasih tepuk tangan teman-teman. Heri Pras jadi rujukan agama. Jadi imam mazhab sudah. Heri Pras jadi imam mazhab menurut mas-mas ini ya teman-teman. Gak tahu belajarnya di mana, gak tahu ngajinya di mana, sudah berapa lama ngaji, tiba-tiba jadi rujukan agama. Sekarang saya tanya kepada kalian, siapa yang menganggap Heri Pras imam mazhab sehingga dijadikan rujukan beragama? Kalau rujukan ustadz, oh banyak. Heri Pras merujuk kepada Ustadz Fulan, yang dimana Ustadz Fulan merujuk kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, merujuk kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan lain sebagainya. Mereka semua punya rujukan, yang dimana rujukannya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Heri Pras, apakah Heri Pras menjadi rujukan beragama? Kalau ingin tahu hukum sholat, rukun-rukun sholat, hukum sahnya sholat, hukum begini, hukum begitu, semua hukum-hukum, siapa yang ngambil rujukan kepada saya? Ini adalah fitnahan yang dimana menggiring pemikiran umat kalau Heri Pras itu sudah dituduh menjadi ulama. Untuk menyampaikan agama ini teman-teman, kita tidak perlu menjadi ulama. Nggak perlu teman-teman. Tinggal kita kutip pendapat ulama. Kata Imam Syafi'i, hukum musik itu haram loh. Nah, kata Imam Syafi'i bisa dipertanggungjawabkan tembus kepada Nabi kecuali ada kesalahan. Karena setiap manusia pasti ada salah. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, salaman dengan perempuan itu haram loh. Begitu. Kapan Heri Pras jadi ulama? Kapan Heri Pras menjadi imam mazhab? Sampai menjadi rujukan orang-orang beragama. Diundang saya oleh Ustadz Khalid, tanya kepada saya, gimana perjalanan Mas Heri untuk menjadi seorang pesilat yang anti khurafat? Saya diwawancara seperti itu. Lalu ditayangkan di sini seolah-olah saya itu rujukan beragama. Waduh. Itulah teman-teman, mereka sudah tidak punya cara apa lagi untuk menjatuhkan saya. Sehingga apa? Bikin narasi-narasi kosong yang berujung kepada fitnah. Ini kan fitnah. Heri Pras jadi rujukan agama. Rujukan ulama mana Heri Pras? Sedangkan kalian saja mengaku merujuk kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mewajibkan cadar kepada perempuan. Apakah istri-istri kalian bercadar? Imam Syafi'i tidak mengadakan tahlilan, maulidan, haulan, tapi kalian melaksanakan. Imam Syafi'i tidak membenarkan, tidak membolehkan musik-musikan. Kalian musik-musikan. Jadi kalian ini bermazhab kepada siapa sebenarnya? Ya, imam mazhab sendiri tidak kalian jadikan rujukan, tiba-tiba bikin narasi Heri Pras jadi rujukan agama. Na'udzubillah min dzalik. Murahan sekali Bapak, murahan sekali. Coba lanjut. Publik secara terbuka, ini adalah alarm bahwa zaman ini telah benar-benar berubah. Bukan siapa yang berilmu, maka itu akan siapa? Kalau Heri Pras berbicara kemarin, ya, ketika saya membahas tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, saya menghadirkan beberapa pendapat ulama. Kata ulama ini begini, kata Imam Malik begini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah begini, kata Syekh bin Baz begini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab begini. Kata para ulama, bukan kata Heri Pras. Siapa yang berilmu? Ilmu itu pengetahuan. Misalkan ditanya, Mas Heri apa hukum musik? Oh, kata ulama fulan begini. Oh, kata Ustaz Adidat surah pemusik. Ya, Asy'ariyah surah pemusik. Kata Ustadz Abdul Somad begini, kata Abu Yahya begini, kata orang semua. Heri Pras tidak pernah, oh kalau kata saya musik haram. Nggak pernah. Apalagi ditanya masalah tahlilan. Tahlilan bid'ah atau enggak? Heri Pras menjawab bid'ah. Kata siapa? Kata ulama fulan, ulama fulan, ulama fulan. Kemarin ketika saya membahas tentang musik, ya, musik ya. Ketika fenomena terjadi di Jazirah Arab, di tanah-tanah Arab, negeri-negeri Arab, mereka sudah mulai melakukan konser-konser musik, konser-konser kemaksiatan, dan lain sebagainya. Apakah ulama mendiamkan? Saya menghadirkan pendapat dari Syekh Shalih Fauzan, bahwa beliau sendiri mengatakan haram hukumnya musik. Tuh, Syekh Shalih Fauzan sendiri mengharamkan musik, itu artinya mereka mendakwahkan tentang haramnya musik. Perkara di bawah sana ingin mengadakan konser musik, minum khamar, atau berzina, dan lain sebagainya. Setiap negara, di belahan dunia manapun, pasti ada kemaksiatan. Ya, tidak semua orang suci. Sampai-sampai suatu negeri itu tidak ada yang namanya kemaksiatan. Kalau semua isi negara itu sudah tidak ada kemaksiatan, maka tugas ulama sudah tidak untuk berdakwah lagi. Tidak. Saya tetap mengemukakan pendapat ulama. Bukan seperti orang ini mengatakan paginya silat, malamnya berfatwa. Jelas kalau saya silat tetap latihan silat.
Tapi untuk berfatwa tidak pernah. Jadi perlu digarisbawahi itu. Lanjut dulu. Nah, tapi siapa yang paling lantang bicaranya, paling bising postingannya, maka algoritma akan mengendalikan zaman. Saat itulah mengendalikan zaman, teman-teman. Iya, jelas, teman-teman. Kalau mereka saja berani berfatwa di media sosial, asy'ar surah pemusik. Woish, di media sosial. Jadi kita harus diam begitu. Kita harus sepakat dengan itu. Ya enggak. Mereka saja, Habib Fulan bisa membangkitkan orang mati. Habib Fulan bisa terbang. Habib Fulan bisa begini. Habib Fulan begitu. Mama Gufron saja punya channel YouTube. Mama Gufron punya channel YouTube. Panji Gumilang punya channel YouTube. Ya siapa lagi? Syamsuddin. Syamsuddin punya channel YouTube. Hyang Weldo. Tahu Hyang Weldo? Hyang Weldo punya channel YouTube. Siapa lagi? Banyak orang-orang sesat menyesatkan umat punya channel YouTube. Dan kita dilarang untuk berbicara. Jadi yang disuruh berbicara orang yang nggak waras semua. Oh memang jelas, orang gila saja dianggap wali. ODGJ dianggap wali. Apa itu namanya? Agama. Mulia dengan Islam. Islam yang mana? Islam yang menganggap orang gila wali. Islam yang menganggap apa namanya? Syiah itu Islam. Islam yang menganggap LDII saudara. Islam yang menganggap ini itu. Banyak sekarang jenis aliran Islam yang dimana mereka itu menyesatkan umat dengan jargon-jargon mereka. Bahkan melakukan tindakan tidak terpuji. Ratusan kasus pencabulan di berbagai macam pondok pesantren yang terafiliasi ke NU. Memang tidak semua ponpes NU seperti itu, tapi yang seperti itu rata-rata ada di NU. Mau dibantah? Datanya ada, faktanya ada. Tunggu dulu, kalau kita mau berbicara agama, harus tunggu dulu. Minimal kita S2, S3. Orang yang sudah paham nahwu sarraf, yang dianggap ulama, bahkan menjabat sebagai ketua PCNU, Ngawi, atau ketua apa begitu. Pokoknya lembaganya NU, dia jadi ketua di Ngawi. Outputnya apa? Sodomi. Ngerti agama? Siapa lagi? Habib. Banyak Habib-Habib, 31 korban. Na'udzubillah. Banyak kiai-kiai kalian melakukan tindakan asusila. Nunggu seperti itu dulu untuk berbicara agama. Agama itu mengajak kita untuk berpikir waras dan berpikir sehat. Perhatikan di Indonesia, mereka yang sudah tinggi-tinggi, diakui tinggi ilmunya. Tapi ujung-ujungnya apa? Mendoktrin umat. Mana ada ulama yang mengajarkan hal-hal nyeleneh, aneh? Banyak, ya, banyak sekali. Aduh. Dan ini bukan cuma satu-satunya, teman-teman. Ada lagi yang lain. Pakai musik. Tetaplah merasa bodoh agar kita belajar. Soalnya nek keminter, engkau jadi koyo Harry Pras. Tuh. Dipromosikan lagi nama saya. Jadi agar orang itu semakin mencari siapa sih Harry Pras. Ketika dilihat, Harry Pras membongkar kebobrokan orang-orang yang diakui ulama oleh golongan-golongan tertentu. Yang mengaku agama ini sudah milik mereka. NU sudah jadi agama, bukan NU neraka. Begitu kan jargonnya. Dan kita lihat komentarnya. Bin Anis, nah ini ada Habib ya teman-teman. Pasti para Habib ini yang paling kepanasan dengan saya. Pasti. Ya komentarnya Harry Pras bagus, maaf tapi saya tetap bersama Harry Pras, tag Harry Pras. Sampai dikomentari sama orang ya teman-teman. Setakut itu sama Harry Pras sampai merasa bodoh bang. Sama Harry Pras harus lebih pinter. Ya teman-teman, orang sekarang untuk menjadi ulama, perhatikan baik-baik. Untuk menjadi ulama, nggak perlu jauh-jauh. Cukup jadi Habib ulama. Contohnya Habib satu ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabat ya babil Habib, tabat ya babil Habib. Kita ini girang, kudu girang. Kita ini berada di bulan kelahirannya baginda Maulana Muhammad. Diperintahin nama Allah buat apa? Buat kita. Makanya kita apa namanya guru kita Habib Hasan ngadain tiap hari majlis buat apa? Kita lihat tuh Abu Jahal. Kita lihat tuh Abu Jahal yang udah dikatain sama Allah, tabat ya babil Habib, udah jelas celaka. Tapi hadirin, ini Abu Jahal. Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Oh, kacau. Dan kalau mau berbicara kebobrokan oknum-oknum habaib, nggak terhitung teman-teman, nggak terhitung. Baik habib yang sudah tua, yang menengah, yang muda, seperti yang barusan ada. Tabat ya babil Habib katanya. Jadi orang-orang semacam ini ingin mendiamkan kemungkaran dan dia tidak akan pernah membahas kesesatan oknum-oknum yang ada di golongan dia. Nggak akan. Kenapa? Harus dijaga. Yang perlu dia lakukan adalah menyerang yang kontra. Contohnya seperti Harry Pras. Harry Pras versus everybody. Jadi semoga semakin banyaknya orang yang keberatan dengan video saya menjadi jalan orang mencari siapa Harry Pras.
ya, dan menonton video-video saya secara utuh. Agar apa? Agar tahu sebenarnya Heriplus itu bahas apa. Benarkah Heriplus berfatwa? Biar mereka tahu sendiri. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang ya sedemikian ini membahas saya. Yuk, silahkan. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan gerakannya masing-masing. Saya siap mempertanggungjawabkan video-video saya sampai akhirat. Dan begitu pun juga dengan kalian. Siap-siap, ya. Siap-siap mempertanggungjawabkan.